Dimanapun kalian berada, berkah dalam. Semoga semuanya senantiasa sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan kamu di sini untuk bersama-sama mengikuti sekolah minggu online. Nah, anak-anak tentunya semangat kan untuk mengikuti sekolah minggu online pada minggu ini. Nah, untuk tema minggu ini kita akan mengambil sebuah tema dengan judul percaya dan juga bersyukur. Tentunya percaya kepada Tuhan dan bersyukur untuk apapun yang Tuhan boleh kasih untuk kita semua. Untuk hidup kita, berbagai macam berkat yang kita terima sampai dengan hari ini. Nah anak-anak, sebelum kita mengikuti sekolah minggu online, kita akan berdoa terlebih dahulu agar Tuhan memberkati kita semua. Sudah siap? Baik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa bersama. Kita berdoa yuk adik-adik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih boleh kembali mengikuti sekolah minggu online. Semoga berkat-Mu senantiasa menyertai kami untuk terus percaya dan bersyukur atas anugerah yang Kau berikan kepada kami semua. Akhirnya Tuhan, kami serahkan kegiatan sekolah minggu online ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah nama-Mu senantiasa dipermuliakan kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hebat, hebat, hebat! Aku diberkati sepanjang hidup
Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Yohanes bab 6 ayat 24 sampai 35. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Kulah yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik sekolah minggu online Kepikepan Semarang yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Papa, mama, adik kakak, semua yang di rumah juga sehat? Puji Tuhan. Senang sekali Romo Graha bisa bertemu adik-adik dalam sekolah minggu online Kepikepan Semarang. Adik-adik, Romo punya cerita. Sepatuku. Pada suatu hari di sebuah taman, duduklah seorang anak laki-laki. Ia mengenakan sepatu yang sudah rusak. Celananya pun sudah sobek-sobek. Bajunya lusuh. Dan wajahnya murung. Anak itu bernama AA. AA berjalan menyusuri taman. Di tempat yang lain, duduklah seorang anak laki-laki yang berpakaian rapi dan wajahnya tampak sangat gembira. Anak itu bernama Bebe. Ketika melihat Bebe, AA mendekat. Ia duduk. Bebe melambaikan tangan menyapa AA, tapi AA mengabaikannya. Ia sibuk memperhatikan sepatu yang dipakai oleh Bebe. Lalu AA meninggalkan Bebe. Ia pun duduk di bawah pohon dan bergumam, "Kenapa dunia ini tidak adil? Anak itu memakai sepatu yang bagus, sedangkan aku memakai sepatu yang sudah rusak. Seandainya aku bisa menjadi seperti anak itu." Tiba-tiba, ketika AA membuka matanya, dia kaget. Ia memakai baju yang bagus dan sepatu yang bagus juga. Rupanya,
AA dan BB bertukar. BB berlari-lari mengelilingi pohon-pohon, mengenakan sepatu yang rusak, tetapi ia gembira sekali. Sedangkan ternyata AA harus duduk di kursi roda karena ia lumpuh, tidak bisa berjalan. Ibunya datang dan mendorongnya di kursi roda. AA menyesal. Ia tidak bersyukur atas keadaannya. Ia ingin menjadi orang lain, dan ternyata pilihannya itu membuat dia semakin sedih. Nah, adik-adik, kita baru saja menyimak kisah tentang anak yang kurang bersyukur. AA tidak bersyukur atas keadaan dirinya. Dia sudah diberi kaki yang sehat dan bisa berjalan, tetapi dia malah merasa iri pada BB hanya karena BB memiliki sepatu yang bagus. Padahal BB itu tidak bisa berjalan, dia lumpuh. AA lupa bahwa dia sudah diberi banyak oleh Tuhan, tetapi dia masih meminta dan menuntut. Akhirnya AA dan BB bertukar. AA dapat sepatu yang bagus, tetapi dia tidak bisa berjalan. Sedangkan BB, sekalipun sepatunya jelek, dia malah bisa berlari-lari. Kisah ini mengajarkan kita semua untuk selalu bersyukur. Sebanyak apapun yang kita punya, kalau hati kita tidak punya rasa syukur, kita akan selalu merasa kurang dan kurang. Tetapi, kalau hati kita penuh dengan rasa syukur, kita akan selalu merasa cukup, bahkan berkelimpahan. Adik-adik yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus juga mengajak kita untuk selalu bersyukur. Ada banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Mereka ingin minta roti dan melihat mukjizat Yesus yang lain lagi. Sayangnya, mereka hanya meminta lagi dan lagi, tapi tidak percaya kepada Yesus dan juga lupa bersyukur. Yesus mengajak orang-orang itu untuk percaya bahwa mereka tidak akan berkekurangan bila mereka percaya dan menyerahkan hidup mereka pada Tuhan. Tuhan pasti menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan, bahkan tanpa mereka meminta, asalkan orang-orang itu percaya dan setia pada Tuhan. Adik-adik, saat ini kita masih berjuang di masa pandemi COVID-19. Banyak orang mengalami kesulitan dan masalah. Tidak bisa bepergian, tidak bisa bekerja dan bersekolah. Kalaupun bekerja dan bersekolah harus lewat online. Lalu harus selalu memakai masker dan mencuci tangan, harus menjaga kesehatan, dan juga ditinggal orang-orang yang dikasihi karena meninggal. Sangat tidak mengenakkan, membuat kita sedih. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menjaga, melindungi, dan menyertai kita. Kita akan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan. Dan apa yang Tuhan berikan kepada kita pasti selalu yang terbaik untuk kita. Kita juga bersyukur karena masih bisa belajar, bermain, masih bisa makan, mandi, lalu bisa berkumpul bersama papa, mama, adik, kakak, dan juga bisa mengikuti sekolah minggu online ini. Dan masih banyak hal lagi yang kita syukuri. Kalau kita mengeluh terus-terusan, kita justru akan capek dan stres. Lagi pula mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau kita selalu mengeluh, kita akan kehilangan sukacita dan semangat. Lalu kita tidak bisa mencari solusi atau jalan keluar dari kesulitan dan masalah yang sedang kita hadapi. Sebaliknya, kalau kita bersyukur, hati kita akan menjadi gembira, tenang, bersemangat, sehingga kita bisa mencari solusi atau jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Maka adik-adik, mari kita selalu bersyukur.
anak-anak Tuhan tidak boleh senang mengeluh. Anak-anak Tuhan harus bersyukur. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam suka dan duka hidup kita. Tuhan memberkati adik-adik semua dan juga papa mama, adik kakak, dan semua yang di rumah. Berkah dalam. Wah, anak-anak Pia, tidak terasa ya kita sudah sampai di akhir sekolah minggu online ini. Terima kasih ya kalian sudah mengikuti dari awal sampai dengan akhir sekolah minggu online. Sekarang kita akan dengan doa. Tetapi sebelumnya kalian harus tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu online untuk minggu depan. Dan pesannya kalian harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Gak boleh menggerutu, gak boleh mengeluh. Karena kebaikan Tuhan itu banyak sekali dan kita harus bersyukur untuk Tuhan yang baik atas hidup kita. Dan jangan lupa kalian tetap rajin berdoa dan selalu membaca kitab suci. Nah, waktunya kita tutup dengan doa ya. Sudah siap? Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu online hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk percaya dan bersyukur atas segala berkat yang Kau berikan. Tuhan, semoga dengan sekolah minggu online ini Engkau berkati kami, anak-anak-Mu, Engkau lindungi kami dimanapun kami berada, sehingga kami senantiasa berbuah menjadi anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan dan anak-anak terang. Terima kasih Tuhan untuk seluruh berkat yang boleh kami terima. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bye-bye.